Oke, kita lanjut ya. Maaf tadi error. Kita ulangi mulai dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tawfiqu biha dzunub. Taslihu biha al-qulub wa lan taliqu biha al-nusub wa dalinu biha suba ala alihi wa sallam masuk. Namanya ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkirun wa ulin kifa wal ifadah wal istifadah. Wal hatta ala tamasuki billahi wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi wa ta'awjila bi wa tarabi. Allahumma akrina min nuril ilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah. Gini. Nggak bisa lagi, Sat. Bentar. Sekarang PDF-nya yang nggak jelas. Bentar. Mungkin ininya Ustaz, share screen apa gitu, saya lupa namanya apa. Jangan pakai. Oke, sambil jalan ya. Jadi di kitab antum apa? An-Lughah atau Kifiyah sana ya. Bahasa itu, peletakan bahasa itu tauqifi. Dalamnya tauqif itu artian tauqifi itu dalam artian yang takkan itu Allah. Jadi meletakkan suatu penamaan bahasa itu Allah. Ini namanya kitab, ini namanya buku, ini namanya sendal, ini namanya kipas angin, ini namanya pekerjaan ini ya, atau fiil suatu pekerjaan. Ini namanya apa namanya memukul, ini namanya pekerjaan, ini namanya menolong, pekerjaan ini namanya menulis, pekerjaan ini namanya membaca. Itu semua yang memberi nama ataupun bahasa itu adalah Allah ya. Jadi tauqifi maksudnya yang meletakkan bahasa itu adalah Allah ya. Nah ini kelihatan ya? Iya, Ustaz. Kelihatan? Ya. Annal lughati tauqifiyatun, bahasa itu tauqifi. Allamahullahu bil wahyi ya, yang mana Allah yang mengajarkan ya, baik itu melalui wahyu ya kepada nabinya nanti ya, atau apa, atau biholki aswatin ya, atau dengan menciptakan opo ire. Nah ini yang bikin error kayak gini-gini nih. Error lagi teman-teman. Apa tadi yang bikin error? Ya tadi ada gangguan loh. Ntar lagi, tak share lagi. Ya Allah. Ntar ya. Ya. Jadi ini ya. Baik itu dengan au biholki aswatin atau dengan menciptakan suara ya. Allah menciptakan suara ya, yang mana nanti suara tersebut didengar oleh sebagian hambanya ya, bahwasanya namanya ini, itu adalah ini, atau bi ilmi daruriin, atau dengan ilmu laduni, ilmu daruri, yang mana Allah memberikan suatu ilmu kepada salah satu hambanya, yang mana nanti hambanya Allah ini tadi yang diberi ilmu ini tahu ya mengenai penamaan sesuatu. Jadi intinya lugha itu tauqifi ya, yang meletakkan itu adalah Allah. Ya. Dalilnya apa? Wahtajalil qaul bitauqif biqaulihi ta'ala. Ini dalilnya ya, di sarahnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ya, sebagaimana di dalam surat Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah itu yang mengajari Nabi Adam penamaan semua penamaan. Al-alfat al-syamilah ya, yaitu lafaz-lafaz yang mencakup nama, pekerjaan ya, yang mencakup penamaan kata benda, kata kerja ataupun kata penghubung huruf ya. Itu semua Allah ya yang mengajarkan. Ini namanya memukul, ini namanya membaca, ini namanya menulis, ini namanya mandi dan lain sebagainya. Itu penamaan itu yang meletakkan adalah Allah ya. Penamaan itu yang meletakkan adalah Allah. Oke. Ya.
Nah, kemudian wa anna tauqifa madnunun. Kok tutuk nang kene rek? Belum. Ya, betul. Wa anna tauqifa madnunun. Ya, tauqif ini madnunun ya menurut pendapat yang muhtar. Tauqif, bentar ya. Jadi ada hilaf teman-teman yang kayak tadi itu. Ada yang mengatakan lugah itu ataupun bahasa itu, peletakan bahasa itu bukan Allah yang meletakkan, tapi yang meletakkan adalah manusia. Ya, ini pendapat yang kedua ini ya, mengatakan yang meletakkan bahwasanya bahasa itu yang meletakkan adalah manusia istilahiyah ya. Istilahiyah maksudnya yang meletakkan wadu'ahal bashar wahidun awaktar ya. Baik itu satu ataupun lebih banyak lagi ya. Ya, wa hasala irfanuha minhu li ghairihi bil isyarah wal qarinah. Caranya dengan apa ya? Ya, kemudian yang meletakkan itu manusia, kemudian manusia itu menyampaikan kepada yang lain melalui isyarah atau qarinah ya. Seperti ketika orang tua mengajarkan bahasa kepada anaknya ya. Ya kan? Ini namanya buku, ini namanya apel, ini namanya jeruk. Kan kayak gitu kan ketika orang tua mengajarkan anak kecilnya kan. Ya seperti itu juga. Ya menurut pendapat kita. Ya. Nah, seperti itu. Ada yang dalilnya apa? Ini dalilnya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Ya. Aku tidak mengutus rasul kecuali dengan lisan kaumnya, yaitu maksudnya dengan bahasa kaumnya. Ya, dengan bahasa kaumnya, dan bahasa itu otomatis lebih dulu mana antara adanya bahasa atau adanya bahasa dengan apa? Dengan diangkatnya Rasul. Ya, lebih dulu bahasa kan? Lebih dulu bahasa. Ya, walau kana tauqifiyah wa ta'lim bil wahyi la ta'akhkhara anha. Seandainya bahasa itu tauqifi ya, seandainya bahasa itu tauqifi yang meletakkan itu Allah, wa ta'limul wahyi, dan kalau yang meletakkan Allah kan berarti pengajarannya Allah dengan melalui wahyu. Ya, melalui wahyu kan? La ta'akhkharat anha ya. Otomatis nanti apa bi'tsa ini apa bahasa ini datangnya akhir dong, datang setelah apa? Setelah diutusnya Rasul. Iya kan? Seandainya bahasa itu apa namanya? Seandainya kita mengatakan bahwasanya bahasa itu tauqifi ya, yang meletakkan itu Allah ya, yang meletakkan itu Allah. Otomatis bahasa itu kan Allah kalau mengutus nabi kan mengajarkannya ya, diajari dengan wahyu kan nabinya kan dengan bahasa. Berarti bahasa ini datangnya belakangan dong. Berarti diutus dulu, bi'tsa dulu, baru nanti bahasa datang belakangan. Tapi kenyataannya kan enggak, bahasa udah ada sejak dulu. Bahasa itu sudah ada sejak dulu. Kita sudah tahu namanya, kita sudah tahu sejak dulu bahwasannya atau Nabi Muhammad sebelum diutus pun orang Arab sudah tahu bahwasannya menulis itu, kalau pekerjaan seperti ini namanya kataba, menulis. Pekerjaan seperti ini itu namanya qira'a, membaca, dan lain sebagainya. Itu sudah tahu semua. Nah, maka dari sini bisa disimpulkan menurut pendapat ini bahwasanya yang meletakkan bahasa itu adalah manusia, bukan Allah. Ya. Tapi kan tadi kan dikatakan kan oleh Syekh Zakaria kan ya, bahwasannya peletakan bahasa itu, Allah meletakkan bahasa itu tidak hanya melalui wahyu, tapi biholki aswatin, tapi dengan menciptakan suara, atau memberikan ilmu kepada salah satu hambanya, yang mana ilmunya itu nanti hambanya itu, sehingga hambanya itu tahu bahasa-bahasa sesuatu, oh ini namanya ini namanya ini namanya ini ya. Jadi intinya itu hilafnya itu hilaf-hilaf yang nggak bermanfaat, maksudnya nggak berdampak gitu loh teman-teman ya. Jadi oke lah kalau kita mengatakan oke itu yang meletakkan bahasa itu adalah manusia. Ya, tapi yang memberikan pengetahuan kepada manusia itu siapa? Siapa yang memberikan pengetahuan kepada manusia? Allah. Allah ya. Allah.
kembalinya kepada Allah semua ya. Jadi ya sebenarnya sih nggak ada masalah di sini ya. Nggak ada yang perlu diperdebatkan. Oke, langsung saja. Wa anna tauqifa madnunun ya. Dan tauqifi itu madnunun ya. Ya, apa saya Zakaria kan di dalam kitab ini kan mengunggulkan tauqif ya, bahwasanya bahasa itu tauqif. Tauqifi dalam artian yang meletakkan itu Allah. Nah, tauqifi itu gimana? Apakah dia itu sudah 100% ya? Qot'i, maksudnya qot'i itu apa ya? Pasti itu dari Allah. Maksudnya itu 100% dari Allah ya, kebenarannya itu dari Allah ya, atau madnunun dzon. Dzon itu berarti hanya 75%, enggak sampai 100%. Ya, itu gimana? Menurut Zakaria bahwasannya pendapat bahwasanya bahasa itu tauqif itu adalah madnunun dzon ya Mas Ian ya, belum ketingkatan yang 100%, belum ketingkatan yang qot'i atau ilmu ya, atau ilm ya. Ya, li zuhuri dalilihi duna dalil istilah ya. Idla yazum min taqaddumil lugha 'alal bi'tsa an takuna istihliyan li jawasi an takuna tauqif wa tawassut wa ta'alluha bil wahyi wa bainan wa risalah. Ya. Jadi apa namanya? Madnun ya, maksudnya madnun itu dalam artian ada kemungkinan apa namanya? Karena ada hilaf. Ya, karena ada hilaf itu dinamakan madnun, teman-teman. Kayak gitu kan ya? Misalnya nih pembahasan mengenai membatalkan wudhu. Ya, menurut Imam Syafi'i kan kalau menyentuh perempuan lain secara langsung batal. Menurut Imam Hanafi gak batal, baik itu syahwat ataupun gak syahwat. Menurut Imam Malik lihat-lihat kalau syahwat batal, kalau gak syahwat gak syahwat lah. Berarti kan permasalahan menyentuh perempuan ini apa? Donni, madnunun ya. Ya, madnunun ya. Kalau ada hilaf itu berarti madnun, teman-teman. Masih don. Karena masih ada kemungkinan ada banyak perbedaan pendapat di sana. Berarti kan ada kemungkinan ada yang salah, ada yang betul kayak gitu. Berarti dzon Mas Ian ya. Kayak gini, permasalahan bahasa itu tauqifi ataupun istilahi itu madnunun ya, itu madnunun ya, bukan ilmun ya. Ya karena apa? Ya karena itu, karena hilaf ya, karena hilaf ada yang mengatakan istilahi. Ya. Walaupun yang diunggulkan di sini tauqifinya. Nah, ini dijawab di sini di sarahnya it la yalzamu min taqaddumil lu 'alal bi'tsah. Ya, dijawab dari pernyataan yang tadi itu teman-teman yang pendapat yang kedua kan mengatakan bahwasanya bahasa itu diletakkan oleh manusia karena kan bahasa itu lebih dulu daripada diutusnya Rasul kan ya. Gak mungkin kan kalau kita mengatakan bahwasanya bahasa itu tauqifi, harusnya kan bahasa itu datang setelah diutusnya Rasul ya, diutusnya Rasul karena kan Rasul Allah mengajarkan Rasul kan melalui wahyu. Nah, tapi kenyataannya bahasa itu datang sebelum diutusnya Rasul. Berarti bahasa itu diletakkan oleh manusia gitu. Nah, ini dijawab di sini, itulah yalzau min taqaddumil lugha 'alal bi'ta an takuna istilahiyah. Ya. Oke, betul bahasa itu di sini dikatakan oke, betul bahasa itu lebih dulu daripada diutusnya Rasul. Tapi bukan berarti hal tersebut menunjukkan, mengindikasikan bahwasannya bahasa itu tauqif, istilahi itu diletakkan oleh manusia. Ya. Li jawasi an takuna tauqifi, ya mungkin saja tauqifi ya. Kan tadi kan dijelaskan bahwasanya lugha itu bahasa itu diletakkan banyak melalui cara. Selain melalui cara wahyu kan banyak cara-cara yang lain. Nah, kayak tadi itu Allah memberikan ilmu atau menciptakan suara dan lain sebagainya. Ya. Wa yatawassat ta'limuha bil wahyi bainan nubuwah war risalah. Ya ada kemungkinan Allah mengajarkan nabi tadi di antara pertengahan ya, antara proses nabi dan risalah. Kan nabi dulu kan, ya nabi dulu, kemudian sebelum diangkat jadi rasul kan nabi dulu, kemudian sebelum dia jadi rasul diajarkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah udah bahasa diajarkan, kemudian diangkat jadi rasul. Nah, itu kan bisa saja seperti itu katanya. Gimana? Sebenarnya permasalahan ini nggak berdampak apa? Artinya gimana? Illa yalzamu. It la yalzamu, karena la yalzamu ya, karena nggak mesti ya, la yalzamu nggak harus dari
datangnya bahasa lebih dahulu daripada bi'tsa, antakuna istilahiyah, bahasa itu istilahi. Itulah yalzamu, enggak karena enggak lazim ya, bukan berarti ya, karena bukan berarti bahasa itu datang lebih dulu daripada diutusnya Rasul. Bahasa itu bisa dikatakan antakun istilahi ya, bahasa itu dikatakan tauqifi, enggak, istilahi enggak. Ya, bisa saja tauqifi juga ya, karena kan Allah mengajarkan bahasa itu kan banyak kan, enggak hanya melalui wahyu saja. Kalau toh melalui wahyu itu ada kemungkinannya kan seperti ini dijelaskan di sini, bahwasannya bisa saja Allah mengajarkannya itu ketika sudah jadi nabi, ya. Nabi, ya kan nabi dan rasul kan beda kan ya. Nabi dulu, kemudian setelah jadi nabi diajarkan oleh Allah bahasa, kemudian setelah diajarkan bahasa diangkat jadi rasul. Nah, kan kayak gitu kan ya. Jadi gak mesti Allah mengajarkan nabi itu bahasa itu setelah diangkat jadi rasul, enggak. Bisa saja Allah mengajarkan bahasa itu eh, ketika dia sudah jadi nabi dan belum jadi rasul. Proses jadi rasul tapi belum. Nah, ketika itu diajarkan. Setelah jadi rasul enggak usah diajarkan lagi karena kan udah tahu, udah diajar. Ya udah teman-teman ya, lanjut ya. Permasalahan ini sebenarnya simpel sih, enggak apa ya? Ya kayak gitulah teman-teman ya. Enggak ada yang harus diperdalam terlalu banyak. Pemaparan aja gitu ya. Ya. Wa annal lughata la tathbutu qiyasan fima fi ma'nahu wasfun. Ya. Bahwasanya logo tidak bisa kias ya, tidak bisa dianalogikan. Ya, logo yang mempunyai sifat ya, sifat di sini maksudnya ilat ya. Kalau apa logo yang nggak mempunyai ilat ya nggak bisa dikiaskan, nggak ada permasalahan. Ini kan hilaf berarti ya. Ini masuk hilaf ini teman-teman. Kalau di sini ini berarti menurut pendapat yang asoh, menurut pendapat yang muhtar ya, yang terpilih, bahwasannya bahasa yang mempunyai sifat itu mempunyai ilat ya, itu tidak bisa dianalogikan. Ya, berarti kalau yang nggak mempunyai sifat gimana? Ya nggak ada hilaf di sana, pasti nggak bisa lah. Kan kalau kias itu kan harus mempunyai sifat kan, supaya bisa dikiaskan kan. Kayak misalnya whisky dikiaskan kepada Homer. Itu harus ada sifatnya kan. Sifatnya Homer itu apa? Memabukkan. Jadi whisky itu bisa dikiaskan dengan Homer melalui sifat memabukkan ini. Ya. Jadi maka kalau Homer haram berarti whisky haram karena sama-sama memabukkan. Gitu kan ya. Nah, pertanyaannya, bahasa yang mempunyai sifat, penamaan peletakan bahasa yang mempunyai sifat, apakah itu atau yang mempunyai ilat itu apakah bisa dikiaskan, dianalogikan? Ya, nggak bisa. Menurut pendapat yang terpilih itu nggak bisa, nggak bisa. Ya, ya ada yang kill yang mengatakan ini kill, ada killnya ya. Ada yang mengatakan bisa. Nah, maka nanti whisky seperti whisky itu bisa dikiaskan kepada Homer ya, ya bisa dikiaskan sama Homer ya. Jadi whisky ini bisa dinamakan Homer. Nah, ada misalnya whisky ya, ada Homer, ada whisky. Homer ini kan sifatnya memabukkan. Ada whisky di sini, minuman zaman sekarang ya, minuman sekarang. Apakah bisa kita menamakan whisky itu Homer? Ya, menurut pendapat Kill ini bisa dengan dikiaskan kepada Homer. Karena mereka sama-sama memabukkan, maka whisky ini kita namakan Homer. Jadi kita sebut whisky itu Homer. Nah, kayak gitu. Bisa nggak seperti itu? Menurut kaul Kil bisa. Menurut kaul yang aso nggak bisa. Nggak bisa. Ini hanya yang mempunyai sifat ya teman-teman. Kalau misalnya nggak mempunyai sifat ya nggak bisa. Kayak misalnya nama orang misalnya, ya, misalnya Mas Ahmed misalnya, saya ingin dikiaskan dianalogikan kepada Mas Ahmed karena sama-sama manusianya misalnya, atau sifat mempunyai sifat yang sama ya nggak bisa. Nggak ada ilat yang harus ada ilat yang kuat ya yang bisa menyatukan diri kita. Sedangkan kita manusia kan beda-beda, nggak bisa. Ya intinya permasalahannya kayak gini toh teman-teman ya, nggak ada sesuatu yang ngeh gitu ya. Ya udah kita lewati ya, nggak usah terlalu diperdalam. Oke, ini ya.
Ayo kita masuk ke ini. Ya. Mas'alatun. Wal makna wal lafdu wal makna, lafat dan makna ya. Lafat itu kayak kitabun, maknanya itu kayak apa ya? Suatu alat, suatu lembaran buku itu adalah tersusunnya beberapa lembar kertas yang mana di sana ada ilmunya yang bermanfaat gini. Nah, itu kan kayak gitu kan makna itu kan. Atau gini loh, insan ya. Insan itu lafadznya maknanya apa? Makna daripada insan al hayawan an-natik ya. Ya, jadi peletakan bahasa kayak gitu kan ya. Jadi lafadz dan makna ini tahada jika sama ya, jika satu ya, jika lafadznya satu maknanya satu kayak insan itu tadi ya teman-teman. Insan itu kan artinya apa? Artinya hayawan an-natik ya. Hayawan an-natik itu berarti kan makhluk hidup yang berakal. Itu kan satu, manusia satu, maksudnya nggak ada double gitu lah. Lafadznya nggak ada double wis. Makhluk hidup yang berakal itu ya dinamakan insan, nggak ada penamaan yang lain ya. Berarti lafadznya kan satu berarti. Maknanya juga satu. Karena nanti ada lafadz yang mempunyai dua makna ya gitu ya. Jadi lafadznya satu, maknanya satu. Ini tahada. Ya jika satu, ya lafadz dan makna jika satu, ya fa'in mana atasawwuru maknahu asyirka fajuz'iyun. Jika terhalang tasawur maknanya, terhalang dari apa? Dari penggabungan ataupun apa namanya syirka ini apa Fungsi kan? namanya apa? Fungsi serikat. Iya, fungsi ya. Intinya itu lafaz tersebut bisa dimasuki oleh makna yang lain. Ya, jadi jika lafaz tersebut itu tidak bisa dimasuki oleh makna yang lain, misalnya kayak nama Muhammad ya, atau kayak nama Ahmad, antum ya, antum Ahmad ya namanya kan ya, antum Mas ya namanya Ahmad kan. Apakah bisa orang lain dinamakan Ahmad? Nggak bisa, ya. Nama itu hanya khusus pada seseorang, orang ini khusus. Jadi orang lain itu tidak bisa dinamakan Ahmad. Orang lain, orang tersebut itu tidak bisa dinamakan Ahmad. Nah itu namanya juz'i. Jadi nggak bisa nama tersebut atau lafaz tersebut tidak bisa dimasuki oleh makna lain. Wa illa kulli fakulliyun. Nah, jadi tapi kalau bisa dimasuki oleh makna yang lain kayak insan itu, insan manusia, itu kan bisa dimasuki Zaid, bisa dimasuki Muhammad, bisa dimasuki Ali dan lain sebagainya, manusia-manusia yang lain manusia. Kalau seperti itu namanya kulli. Ya, Ustaz, jadi ada ini berarti sama dengan materi tafsir al-wujuh wan nazair gitu ya Ustaz? Agak mirip-mirip. iya, Mungkin iya, mantik kali Ustaz ya. iya mantek. Ya, filsafat ya. Mantek. Terus ya, ya di sini ya caranya gitu-gitu juga teman-teman ya. Caranya kayak gitu-gitu juga ya. Jadi menjelaskan ini maknanya apa. Harus ada sesuatu yang itu ya. Oke. Nah, terus kemudian kulli itu ada kalanya mutawatiun. Ini istawa. Ya, kulli itu ada kalanya namanya itu mutawati. Ini istawa. Jika komponen-komponennya itu sama. Ya, kita lihat sarahnya ya. Mutawatiun dalikal kulli ini istawa. Ya, mutawatiun dalikal kulli ini istawa. Maknahu fi afrodi. Jika maknanya sama di dalam afrodnya, di dalam komponen-komponennya. Kal insani seperti insan. Fa innahu mutasawil makna fi afrodihi min zaidin wa amrin wa ghairihima. Jadi sama kan? Insan itu kan komponennya atau afrodnya kan Muhammad, Ali, Zaid, ya. Jadi komponennya sama kan? Bentukannya kayak ngono sama semua. Nah, kulli yang seperti ini itu namanya apa? Namanya mutawati. Ya, afrodnya atau komponennya sama. Ya. Wa illa wa famusyakkikun. Nah, jika komponen-komponennya itu enggak sama, ya seperti kita lihat contoh caranya enggak sama itu fa in tafawat, ya fa in
tafawat maknahu fi afrodihi bisyidda awil taqaddum akal bayat ya. Ya, jika beda-beda komponen-komponennya seperti ini lebih cerah, ini lebih enggak. Ya, ini lebih dulu, ini lebih akhir. Fa inna ma'nahu fi tsalji asyaddu minhu fil aj. Ya. Jadi putih ya, misalnya seperti putih. Putih ini kan kuli ya. Putih itu kuli, tapi kan putihnya es itu kan beda dengan putihnya tembok misalnya. Ya, atau putihnya salju itu beda dengan putihnya air misalnya. Ya. Jadi kalau seperti itu beda-beda komponennya, maka ini namanya musyakkik ya. Musyakkik ya. Musyak itu kan ragu ya, ragu. Ini apa namanya kulli atau enggak ya? Musyakkik. Ya, summiya bihi dinamakan musyakkik. Kenapa? Litasykikihi an-nadhir bihi fi annahu mutawati'un nadharan ila jihadil ishtirakil afrad fi aslil ma'na aw ghairu mutawati' nadharan ila jihadil ikhtilaf. Ya, kenapa dinamakan musyakkik? Ya, karena ada keraguan bagi orang yang melihatnya. Ini mutawati' ya. Kelihatannya sama-sama putihnya. Tapi dilihat dari sisi yang lain itu kok nggak sama, kok ada perbedaan. Makanya dinamakan musyakkik. Ya. Jelas ya? Nah, jadi kulli itu dibagi menjadi dua. Kulliyun itu dibagi menjadi dua. Kulliyun yang mutawati, ada yang kami mutawati, ada yang musyakkik. Ya. Wa in ta'addada famubayinun ya. Ta'addada ini atofnya ke sini teman-teman ya. Ingat ya. Atofnya ke sini. Al-lafdhu ya, al-lafdhu wal makna, lafad dan makna ini tahada ya. Al-lafdhu wal makna ini tahada, lafad dan makna jika satu ya, jika lafadnya satu, maknanya juga satu. Misalnya kayak insan tadi, insan itu lafadnya satu, makna dari insan itu juga satu. Ya, karena nanti ada makna ada yang punya satu lafad tapi maknanya dua, atau ada yang maknanya satu tapi punya penamaan dua, punya nama dua. Nah, ya. Nah, ini ya. Jadi kalau lafad sama maknanya itu sama-sama satu, maka nanti dibagi menjadi dua, juz'i dan kulli. Nah, nanti ini atofnya ke sini ya. Wa ini ta'addada, wa in ta'addada. Tapi jika lafad dan maknanya itu lebih dari satu, banyak, famubayinun. Famubayinun misalnya kayak al-insan ini maknanya adalah hayawan natik, kayak makhluk hidup yang berakal. Kemudian ada satu lagi al-asad ya, asad. Asad itu apa namanya? Asad itu singa ya, hewan buas. Ini kan dua lafad ya. Lafadnya apa? Asadun ya dan insan. Maknanya dua juga. Ya, asad itu maknanya hewan yang muftaris, hewan yang buas. Insan itu makhluk hidup yang berakal. Nah, kan kayak gini kan banyak kan, lafadznya banyak, maknanya juga banyak. Maka ini namanya mubayinun. Namanya mubayinun. Au lafdhu faqat, atau lafadz saja yang maknanya itu banyak, lebih dari satu. Maka ini namanya muradifun. Maka kalau seperti itu namanya namanya itu adalah muradif ya, namanya itu muradif. Ya teman-teman ya, namanya kalau yang seperti itu adalah namanya muradifun ya. Jadi kayak apa ya? Kayak kita lihat contohnya di sini, muradif itu nggak ada contohnya ya. Oh, seperti misalnya seperti kayak apa namanya? Manusia, manusia ya, atau makhluk hidup yang berakal. Namanya kan manusia, itu ada dua itu sebenarnya lafadznya itu. Ya, manusia, makhluk hidup yang berakal itu ada penamaannya, ada yang insan, ada yang bashar. Ya. Nah, ini muradif. Jadi manusia itu muradifnya adalah bashar. Jadi lafadznya dua, maknanya satu. Wa aksuhu, ada yang kebalikannya. Kebalikan daripada yang ini ya, berarti maknanya dua, lafadznya satu. Ya, maknanya dua, lafadznya satu. Ya. Ingkana hakikotan fihima. Ini yang apa namanya, yang maknanya dua, lafadznya satu ini ada dibagi menjadi dua.
dibagi menjadi dua. Ada kalanya mustarok, ada kalanya hakiko wal majas ya. Adanya hakiko dan majas. Ya, ingkana hakikotan fihima. Jadi jika dua makna ini makna hakikat, ya bukan nggak ada majas di sana. Jadi satu lafadz mempunyai dua makna dan maknanya ini nggak ada yang majas, hakikat semua. Nah, seperti Qur'u ya, Al-Qur'u ya, di dalam Al-Qur'an itu ya, salah satu Qur'u ya. Qur'u itu kan itu mempunyai dua makna itu, teman-teman ya. Maknanya bisa haid, bisa tuher. Ya, dia itu maknanya bisa haid, bisa suci. Nah, itu mustarok namanya. Nah, seperti ini namanya mustarok. Wa illa fahaqiqatun wa majazun. Tapi jika lafadznya ini apa namanya? Maknanya dua maknanya ini enggak, satunya hakikat, satunya majas. Misalnya kayak asad ya, singa ya. Singa itu kan asad itu kan makna yang hakikat kan makna hakikatnya kan binatang buas ya, binatang buas. Makna majasnya kan apa? Makna majasnya kan laki-laki pemberani. Ya enggak? Malah pemberani. Maka ini namanya hakikat wal majaz. Gimana teman-teman? Ya, Ustaz. Ini ya, ingkana hakikotan fihima mustarokun gimana Ustaz? Apa? Gimana? Yang tadi ingkana hakikotan fihima famustarokun wa illa fahakikatun wa majaz. Iya ya. Jadi yang satu lafadz dua makna itu dibagi menjadi dua. Satu lafadz mempunyai dua makna itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bisa mustarok ya. Yang pertama itu bisa mustarok ya. Mustarok. Yang kedua bisa hakikat wal majaz. Ya, kapan dinamakan mustarok? Jika dua maknanya itu tadi hakikat semua, enggak ada yang majaz. Kayak Qur'u, Al-Qur'u ya, Al-Qur'u itu kan. Itu makna Qur'u itu mempunyai dua makna kan, bisa suci, bisa haid. Ya enggak? Nah, itu namanya Yang mustarok. Tapi kalau makna kalau dua maknanya itu tadi satunya itu hakikat, satunya majas kayak asad itu tadi. Asadun itu kan makna hakikatnya kan binatang buas kan, singa kan. Tapi kalau makna majasnya kan laki-laki pemberani ya, kayak di balako-balako itu. Nah, maka ini namanya hakikat wal majas. Gimana teman-teman? Kayak ainun tuh ta. Ainun, iya ainun. Ainun itu bisa mata, terus bisa sumber air. Ya itu mustarok Mustarok. itu Mas. Mustarok. Iya mustarok. Karena hakikat semua ya. Kalau mubayin. Kalau mubayyin itu ya itu Mas, lafadznya banyak, maknanya juga beda-beda gitu loh ya. Jelas mubayyin kan aslinya kan perbedaan kan. Misalnya kayak asad sama insan ya. Ya, asad sama insan kan beda kan, namanya aja juga beda. Dan mereka mempunyai makna sendiri-sendiri. Insan maknanya manusia hewan makhluk yang berakal, asad namanya binatang buas dan itu beda. Ya udah berarti mubayyin, berarti antara asad dan insan beda gitu loh. Mubayyin kan artinya beda kan, mubayyin. Tabayun ya. Jadi di sini ada ada kulli, ada juz'i ya. Jadi intaat dada apa namanya? Makna lafaz dan makna jika cuma satu saja, ya lafaznya satu maknanya satu, ya, maka ada kalanya juz'i, ada kalanya kulli ya. Ada kalanya juz'i, ada kalanya kulli, ada kalanya juz'i. Ya. Terus kulli itu dibagi menjadi dua, ada kalanya mutawati, ada kalanya musyakkik ya. Kemudian jika lafaz dan makna itu lebih dari satu, maka ada kalanya mubayyinun ya. Ya. Atau lafaznya saja yang banyak. Maknanya cuma satu, berarti muradif ya. Kayak insan itu kan nama lain dari insan kan bashar. Ya maknanya satu tapi lafaznya lebih dari satu. Atau kebalikannya,
maknanya banyak, lafadznya cuma satu. Nah, itu namanya, itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya mustarok jika memang maknanya itu hakikat semua, ada kalanya hakikat dan majas jika maknanya itu satunya hakikat, satunya majas. Di sini masuk mantek-mantek ya teman-teman. Tapi alhamdulillah mantek yang gampang-gampang, nggak perlu kita dalami. Ini besok ini kayaknya yang penting ini bahas nakiro ma'rifat ini. Nakiro ma'rifat ini penting ya di dalam bab usul fikih itu ya teman-teman. Jadi nanti pembahasannya ada di ya, nanti kita memahami ayat, memahami tafsir itu harusnya kalau kita ingin benar-benar ahli di sana kita harus memahami ini. Ya. Memahami al nakiro ma'rifat ini ya. Nah ini nanti insya Allah ini kalau nggak salah ini pembahasannya ya. Besok lah. Senin ya insya Allah Senin. Insya Allah, Ustaz. Oke. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita coba sampai di sini ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazuna. Jazakallah khairan kasiran wa barakallahu fikum. Afwan.